Selamat datang di Uluwatu, salah satu surga tersembunyi di Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Di sini, di tepi tebing yang menjulang tinggi, kami mengundang Anda untuk merasakan pengalaman luar biasa. Paragliding, bayangkan diri Anda melayang di atas lautan biru yang tak berujung, dengan angin sepoi-sepoi yang membelai wajah Anda. Dari ketinggian ini, Anda akan disuguhkan pemandangan spektakuler yang hanya bisa Anda impikan. Uluwatu bukan hanya terkenal dengan pantainya yang indah, tetapi juga dengan tebing-tebing curam yang menawarkan sudut pandang unik untuk menikmati keindahan alam. Paragliding di Uluwatu memberikan kesempatan bagi Anda untuk merasakan sensasi terbang seperti burung dengan instruktur berpengalaman yang akan mendampingi Anda. Bahkan jika ini adalah pengalaman pertama Anda akan merasa aman dan nyaman. Dalam beberapa menit, Anda akan mendapatkan pelajaran singkat tentang cara terbang. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan siap untuk terbang. Saat Anda meluncur ke udara, nikmati momen ini. Rasakan kebebasan yang luar biasa saat Anda melayang di angkasa. Di bawah Anda, pantai-pantai berpasir putih dan ombak yang bergulung akan terlihat seperti lukisan indah. Anda juga akan melihat pura Uluwatu yang megah, berdiri kokoh di atas tebing, menambah keindahan panorama yang menakjubkan. Paragliding di Uluwatu tidak hanya tentang petualangan, ini juga tentang menghubungkan diri Anda dengan alam. Anda akan merasakan kedamaian dan ketenangan saat melayang di atas pemandangan yang luar biasa ini. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menjauh dari kesibukan sehari-hari dan menikmati keindahan alam Bali dari sudut pandang yang berbeda. Setelah mendarat, Anda akan merasa seolah-olah telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kenangan indah ini akan tinggal bersama Anda selamanya. Dan Anda akan mendapatkan cerita yang menarik untuk dibagikan kepada teman dan keluarga. Jadi, jika Anda mencari petualangan yang tak terlupakan di Bali, paragliding di Uluwatu adalah pilihan yang tepat. Bergabunglah dengan kami untuk merasakan sensasi terbang dan menjelajahi keindahan alam Bali dari sudut pandang yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Siapkan diri Anda untuk pengalaman yang akan mengubah hidup Anda. Paragliding di Uluwatu menunggu Anda. Hasil wawancara yang kami dapat bersama Bapak Hendro, Bali Paragliding Tandem, didirikan dengan visi untuk menghadirkan pengalaman petualangan udara yang unik dan menarik di Pulau Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia, Bali menawarkan berbagai daya tarik yang meliputi keindahan pantai, budaya yang kaya, serta pemandangan alam yang memukau. Namun, sebelum Bali Paragliding Tandem berdiri, pengalaman wisata udara seperti paragliding masih kurang tersedia secara profesional dan aman. Pendirian Bali Paragliding Tandem dilatar belakangi oleh keinginan untuk memanfaatkan potensi geografis Bali yang memiliki tebing-tebing indah, angin yang stabil, dan panorama alam luar biasa. Tujuan pendirian Bali Paragliding Tandem adalah untuk memberikan pengalaman unik dan mendalam kepada wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Bali dari ketinggian. Selain itu, Bali Paragliding Tandem bertujuan untuk memperkenalkan olahraga para layang kepada masyarakat luas, baik lokal maupun internasional, dengan cara yang aman dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pemandangan alam Bali yang luar biasa, seperti pantai, pegunungan, dan perbukitan, mereka ingin menawarkan pengalaman yang menggabungkan sensasi petualangan dengan keindahan alam yang menakjubkan. Para layang tandem di atas tebing di Uluwatu memberikan sensasi mendebarkan dengan pemandangan dari atas selama penerbangan. Aktivitas ini tersedia untuk anak-anak di atas usia 5 tahun dan didampingi oleh pilot para layang profesional. Aktivitas para layang dimulai dengan lepas landas dan mendarat dengan mulus. Pilot para layang akan membawa Anda terbang bebas, seperti burung di sepanjang sisi tebing dengan pemandangan dari atas yang menakjubkan. Di sana, Anda akan dapat merasakan sensasi terbang yang mulus dengan pemandangan pantai Nyang-Nyang yang terpencil dari udara.
Mohon Pak, izin perkenalkan, nama saya Johan Ezekiel Ginting dari Fakultas Olahraga. Di sini saya menanyakan bagaimana paragliding ini udah adakah SOP-nya? Ya, saya jawab ya. Ya, nanti kalau kurangnya bisa karena ya, meskipun setiap hari juga manusia kadang-kadang ada lupa. SOP-nya yang jelas, kita di olahraga para layang ini adalah safety yang pertama. Safety, ya. Mulai dari peralatan sampai dengan peralatan yang ada di tubuh kita sampai dengan peralatan yang akan membawa kita terbang. Sebenarnya bukan membawa kita terbang, kita yang menerbangkan, kita yang membawa. SOP-nya yang mulai dari peralatan seperti harus pakai sepatu, terus helm dengan mungkin celana panjang untuk pemula, itu sampai dengan radio sebagai komunikasi antara antara pilot dengan mungkin boleh dikatakan tower kita seperti kayak penerbangan. Jadi SOP-nya harus benar-benar safety, mulai dari peralatan sampai dengan areal untuk take off dan landing. Mungkin ada yang dimaksud lain dengan SOP. Kalau masalah peralatan itu Pak, udah standar nasional atau internasional? Kalau peralatan standarnya internasional. Ya, peralatan kebetulan di Indonesia sendiri belum ada yang bisa produksi. Sebenarnya sudah ada, tapi mau produksi itu kan banyak harus yang dikaji tentang yang kembali lagi ke SOP-nya juga karena kan ada federasi-federasi yang akan memantau sebuah peralatan itu. Jadi kita standarnya ada kelas-kelasnya, ya seperti kayak motor mungkin ya, CC-nya itu ada macam-macam. Memiliki sertifikat juga untuk semua peralatan kita. Ada sertifikasinya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Bali, paragliding tandem mengenai sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada di tempat ini sudah sangat mendukung kenyamanan dan keselamatan para peserta paragliding. Bali Paragliding Tandem memiliki lokasi yang strategis dengan pemandangan alam yang menakjubkan yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Sarana yang tersedia meliputi area lepas landas dan mendarat yang aman, dengan peralatan paragliding yang kualitasnya standar internasional. Peralatan yang ada juga memiliki sertifikat dan sudah melalui uji kelayakan. Dapat disimpulkan bahwa peralatan para layang dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Dalam menjaga kualitas dan keselamatan, ada beberapa langkah yang selalu dilakukan oleh tim. Pertama, setiap peralatan para layang selalu dicatat dengan teliti dalam logbook untuk memantau kondisi dan penggunaannya. Setiap jam terbang dicatat secara rutin, sehingga diketahui berapa lama peralatan telah digunakan dan kapan waktunya untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya, peralatan disimpan dalam ruang penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan AC untuk menjaga suhu dan kelembapan yang stabil. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerusakan pada peralatan yang dapat disebabkan oleh kondisi penyimpanan yang tidak tepat. Selain itu, untuk menjaga kualitas dan keselamatan peralatan, terutama parasut, pihak pengelola tidak menunggu sampai parasut tersebut rusak atau tidak layak pakai. Mereka memastikan untuk mengganti parasut yang sudah terlalu lama digunakan dengan yang baru. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam aktivitas para layang selalu dalam kondisi terbaik untuk melindungi keselamatan penerbang. Secara keseluruhan, perawatan peralatan para layang di Bali dilakukan dengan sangat profesional dan penuh perhatian terhadap detail untuk memastikan bahwa setiap penerbangan berjalan dengan aman dan nyaman. Selain itu, prasarana pendukung seperti area briefing, ruang tunggu, serta fasilitas keselamatan seperti helm dan tali pengaman juga sudah disediakan secara lengkap. Pengelola juga memastikan bahwa instruktur yang berpengalaman dan terlatih
selalu mendampingi setiap penerbangan tandem, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penerbang, pemula maupun yang sudah berpengalaman. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, Bali Paragliding Tandem dapat memberikan pengalaman terbang yang aman dan menyenangkan bagi setiap pengunjung. Ulu Paragliding Site adalah destinasi ideal bagi para pecinta olahraga ekstrem dan petualangan. Terletak di kawasan yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Lokasi ini sangat strategis. Keberadaannya yang dekat dengan Garuda Wisnu Kencana Juwika, Bali, yang hanya sekitar 28 menit, memungkinkan pengunjung untuk menikmati budaya dan keindahan patung raksasa yang terkenal. Selain itu, Pantai Nyang Nyang hanya berjarak 7 menit, menawarkan kesempatan untuk bersantai setelah pengalaman terbang yang mendebarkan. Ulu Paragliding Site juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk instruktur berpengalaman yang siap membantu para pemula maupun yang sudah mahir, menjadikan pengalaman paragliding aman dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Nyata. Pertanyaan saya, berapa untuk biaya untuk terbang di Paragliding Bali dan durasi terbangnya, sama minimal usia berapa harus bisa terbang, Pak? Masih. Untuk durasi terbang di tempat perusahaan kita itu 15 menit. 15 menit sudah. Nah, dengan biaya kita di sini tetap akan menghargai, kita sinergi sama teman-teman guide juga, kita saling berbagi sama mereka. Jadi ada publish sama express, tetap semua kita bisa sama. Di publishnya mungkin ada 1,1 per 15 menit, 1,1. Nah, kalau untuk Ya, usia, kalau untuk usia, untuk di sport, sebenarnya kita batas minimum usia itu 14 tahun. Tapi kalau untuk rekreasi di bawah itu bisa, karena passenger kan hanya sebagai tamu di depan untuk guide yang bawah. Ya, begitu. Daftar harga bermain di Ulu Paragliding Site sangat terjangkau, terutama untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Untuk harga IDR 1,00 per orang, Anda akan mendapatkan kesempatan terbang selama 15 menit di atas pemandangan indah Bali. Aktivitas ini sangat cocok untuk remaja berusia 14 tahun ke atas. Tetapi kami juga menyediakan opsi bagi anak-anak di bawah usia tersebut untuk menikmati pengalaman rekreasi bersama instruktur berpengalaman. Selain itu, kami menawarkan paket grup dengan harga khusus, sehingga Anda bisa berbagi momen tak terlupakan bersama teman atau keluarga. Keamanan adalah prioritas utama kami, dan semua peralatan yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan yang ketat. Kirain gitu juga beneran atau sih? Gak seru ya? Giniin kan ininya ya, sama anginnya. Yang ngarahin ke tangannya. Ke laut tuh malah. Ya makanya ada guide-nya tuh orang itu. Baik Bapak, selanjutnya saya perkenalkan nama saya Aquila Medina NC, bisa dipanggil NC. Jadi di sini saya akan bertanya terkait operasional sama manajemennya. Jadi bagaimana olahraga rekreasi ini tuh dapat memastikan keselamatan para customer selama aktivitas paragliding. Ya, itu bagus pertanyaannya. Karena di olahraga kita, seperti yang saya utarakan di awal tadi, keselamatan adalah nomor 1. Jadi yang perlu kita ketahui di sini semua kita diajarin dari dasar-dasarnya awal untuk pilot yang sudah mengalami untuk melakukan ini. Ada safety officer-nya, yaitu akan mengawasi, selain pilot itu sendiri ikut membantu untuk mengawasi tentang keadaan cuaca, terus arealnya, cuaca itu macam-macam ya, kayak berawan, makanya tadi pasti kita akan
test flight dulu sebelum kita akan menerbangkan tamu, akan membawa tamu untuk rekreasi seperti itu. Terus setiap tamu yang datang kepada tempat kita itu kita asuransi seperti itu. Nah, untuk apa tadi? Apalagi tadi? Keselamatan apa sih? Keselamatannya ya seperti tadi. Jadi baik Pak, di sini izin saya bertanya. Mungkin di sini saya bertanya itu bagaimana sih dari pihak perusahaan ini cara mempromosikan perusahaan ini, dan mungkin target pasarannya tuh siapa aja, lokal atau domestik gitu. Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Kalau pemasaran daripada perusahaan kita sekarang kan ini udah bukan zaman dulu yang lagi kita harus pakai kartu nama apa segala macam. Sekarang kan tinggal klik aja lah, apalagi generasi Z, generasi milenial ini semua udah bisa, sudah keterkaitan semuanya gitu. Sekarang salah satu mungkin dengan media sosial itu kita udah sangat-sangat dibantu dengan adanya. Izin Pak Pelatih. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi dari apa namanya pemasaran kita itu selain kita tinggal klik aja lah, gitu. Pakai media, mau website apa segala macam semua kita masuk. Ya, kita ada IG-nya, ada TikTok-nya, ada Facebook-nya, semua di Bali Para Gliding. Ada website juga. Gitu. Nah, targetnya semua kita target. Yang punya duit kita target, yang punya keberanian kita target. Mau lokal, internasional. Karena mereka yang semua mau happy di sini tempatnya. Mau senang, mau rekreasi di sini. Di sini kita buat di olahraga rekreasi ini semua aja boleh datang. Endingnya kita buat happy. Dan safety nomor 1. Gitu. Karena kan ada bule tuh diratukan gitu, baru lokal enggak gitu kan, zaman yang kemarin-kemarin isu-isunya kayak gitu. Oh, kita nggak ada seperti itu. Kita nggak ada, semua datang ke sini bawa duit kok. Masa kita beda-bedakan, gitu. Itu masa orang-orang kita bedakan. Justru orang-orang kita ini yang kita samakan, gitu, sama mereka, gitu. Seakan-akan kita ini, makanya orang kita ini adalah sama punya pemikiran. Yang dikatakan bule atau siapa semua. Oh, gitu. Oke. Karena semua tamu bagi kita adalah raja, jadi harus kita layani dengan sebaik mungkin. Nggak ada yang dibeda-bedakan sebenarnya. Yang dibedakan cuma bahasanya aja. Bahasanya aja yang kita bingung kadang. Ya. Sama-sama. Nah, rendah itu tergantung pada kondisi alam itu sendiri di sini, karena kita tuh benar-benar memanfaatkan kondisi alam panas bumi dan lift atau pressure angin. Makanya kita bikin tempat itu yang selalu ada lift. Lift itu adalah daya angkat udara yang masuk dari depan nabrak klif atau bukit sehingga ada daya angkat naik. Kita selalu mainnya di atas bukit seperti ini. Untuk ketinggian di sini mungkin ada batasannya, pasti ada batasannya. Mungkin kita seperti helikopter. Maksimumnya karena ada suatu saat kita bisa tinggi juga. Cuman kita nggak boleh melebihi mungkin dari 100 meter di atas ground ini, mungkin sekitar 300 meter sea levelnya maksimum seperti itu, karena traffic di sini banyak yang memakai udara kita di sini selain daripada penerbang komersial, helikopter juga seperti itu. Cuma kita saling terkaitan ya seperti itu. Ya. Jadi gojeknya metodologi, jadi kita bisa memperkirakan ini cuaca ini lembab kah, awan, dominan pada hujan kah, kita bisa memperkirakan cuaca. Ya. Kanan, kalau boleh Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Bali Para Layang,
dapat disimpulkan bahwa target pasar utama tempat ini adalah semua orang yang memiliki kemampuan finansial dan ingin menikmati pengalaman yang menyenangkan di Bali, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk mencoba aktivitas para layang. Bali para layang tidak membatasi kelompok usia atau status sosial, melainkan lebih menekankan pada mereka yang mencari pengalaman liburan yang berbeda dan menantang. Oleh karena itu, tempat ini menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional yang ingin merasakan sensasi terbang di atas pemandangan alam Bali yang memukau. Selain itu, untuk mempromosikan Bali para layang, cara yang paling efektif adalah melalui media sosial dan website. Pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menampilkan gambar dan video yang menarik dari aktivitas para layang dan pemandangan alam Bali yang spektakuler. Website resmi juga memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang terpercaya mengenai layanan, jadwal penerbangan, harga tiket, serta prosedur keselamatan yang ada di Bali para layang. Dengan menggabungkan kedua cara promosi ini, Bali para layang dapat memperluas jangkauan pasarnya secara signifikan, meningkatkan visibilitas, serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mencoba pengalaman yang unik dan seru ini. Secara keseluruhan, kombinasi antara target pasar yang tepat dan strategi promosi yang berbasis digital memberikan potensi besar bagi Bali para layang untuk terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Bali.